Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Nabila Putri, saya dari kelas 3 HPI 3C. Ini menjelaskan materi filsafat dakwah dan komunikasi. Nah, yang berjudul dialog antar agama dan komunikasi antar kelompok. Oke, kenalan dulu nih, apa sih perbedaan dari dialog antar agama dan juga komunikasi antar kelompok? Jadi gini, mungkin kalian tuh mikir, kok ada dua istilah gitu. Memang apa bedanya gitu. Nah, itu penting banget untuk kita pahami nih. Dialog antar agama itu lebih spesifiknya fokus ke percakapan antara orang-orang yang berbeda agama. Misalnya kamu ngobrol nih sama teman kamu gitu. Teman kamunya Kristen, Katolik, Buddha atau Hindu gitu. Nah, tujuannya tuh buat saling ngerti keyakinan masing-masing, bukan buat debat siapa yang paling benar gitu, atau ngajak pindah agama. Nah, ini lebih ke yuk kita saling kenal lebih dalam dan cari cara hidup rukun bareng-bareng gitu. Nah, sementara komunikasi antar kelompok itu lebih luas cakupannya. Nah, ini tuh bukan cuma soal agama doang, tapi juga komunikasi antar kelompok yang beda suku, budaya, ras, ideologi, politik, atau bahkan generasi. Misalnya komunikasi antara orang Jawa dan juga Papua, atau generasi milenial sama Gen Z gitu. Dan ini tuh soal gimana kita berkomunikasi dengan kelompok yang punya latar belakang yang berbeda dari kita gitu. Jadi dialog antar agama itu sebenarnya salah satu bentuk dari komunikasi antar kelompok. Nah, keduanya ini sama-sama butuh keterbukaan, empati, dan saling hormat. Tapi bukan fokusnya tuh beda gitu. Nah, kenapa dua-duanya tuh penting gitu dalam Islam? Nah, dalam Islam itu kedua hal ini tuh punya landasan yang kuat untuk dialog antar agama. Terus ada juga ayat dari ini tuh tidak ada paksaan dalam agama. Itu artinya kita diajarin untuk menyampaikan keyakinan kita dengan cara yang bijak dan lembut, bukan maksa-maksa. Nah, untuk komunikasi antar kelompok yang luas itu, Islam juga ngajarin kita untuk adil dan baik sama semua orang, apapun latar belakangnya gitu. Rasulullah sendiri pun pernah bikin piagam Madinah. Nah, ini tuh dokumen yang ngatur gimana caranya berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda bisa hidup bareng dalam satu masyarakat. Ada Muslim, ada Yahudi, ada suku-suku Arab yang beda-beda gitu, tapi semuanya tuh bisa kerjasama gitu. Nah, prinsip dialog dalam Islam itu panduannya dari Al-Quran. Al-Quran tuh ngasih kita panduan yang sangat jelas soal ini tuh. Nah, yang pertama itu selalu gunakan cara yang paling baik. Terus ada ayat juga nih yang bilang kita harus berdialog dengan ahsan, cara yang paling baik. Nah, ini bukan cuma sopan, tapi juga pakai argumen yang masuk akal gitu, gak emosional dan gak nyinggungi perasaan orang-orang gitu. Bayangin kalau kamu gitu lagi diskusi sama orang, pasti lebih enak kalau suasananya tuh nyaman dan saling menghargai kan. Nah, kedua, cari dulu yang sama, baru bahas yang beda gitu. Konsepnya disebut kalimatus syawak, kata sepakat. Misalnya sama-sama percaya adanya Tuhan, sama-sama pengen damai, sama-sama peduli sama orang miskin dan anak yatim. Dari kesamaan ini kita bisa bangun nih hubungan yang lebih kuat. Setelah ini baru deh kalau mau gitu kita bahas, udah ada fondasinya nih saling percaya. Terus yang ketiga, tetap jadi diri sendiri. Ini tuh penting banget. Dialog bukan berarti kita harus ngeburin identitas kita atau ngomong gitu. Nah, kita sebagai muslim nih, tapi juga menghargai keyakinan orang lain. Kalau orang lain gak tertarik atau gak setuju, ya kita hormati itu tanpa maksa gitu. Terus etika komunikasi, cara ngomong yang diajari Islam itu detail banget ngajarin cara kita komunikasi. Dan ini tuh berlaku baik untuk dialog antar agama maupun komunikasi antar kelompok secara umum. Nah, yang pertama ada qaulan syadidan, pasti kalian pernah dengar kan? Ngomong yang jujur dan tepat sasaran, jangan nyibul atau cari-cari alasan. Terus yang kedua ada qaulan ma'rufan, ngomong yang baik dan pantas menurut norma yang berlaku. Jadi kita juga harus pakai sama konteks budaya gitu, peka sama konteks budaya.
Terus ada qaulan layyinan, ngomong dengan lembut, apalagi kalau ke orang tua, jangan marah-marah mulu gitu. Ada juga qaulan masyura, itu ngomong yang gampang dipahami, enggak bertele-tele atau pakai bahasa yang terlalu ribet. Bayangin deh, bahkan Nabi Musa itu aja diperintahin ngomong lembut ke Fir'aun yang jelas-jelas beliau itu zolim gitu. Apalagi kalau kita ngomong sama orang yang baik-baik dalam dialog damai, kan harusnya lebih lembut lagi gitu ya. Itu tergantung yang sering kita hadapi. Jujur aja sih, dialog antar agama itu nggak selalu mulus, ada beberapa tantangan ya. Perbedaan keyakinan fundamental, nah itu tuh wajar sih, tapi kadang bikin susah nyari titik temu gitu. Terus politik yang nyampur, kadang agama tuh dijadiin alat politik, jadinya tuh dialog tuh malah nggak tulus gitu ya. Terus ada juga prasangka, kita tuh sering punya image negatif tentang agama lain sebelum kita kenal lebih dalam gitu agama itu. Terus perbedaan budaya, cara pandangan yang berbeda bisa bikin salah paham, bener kan? Nah, tapi semua ini tuh bisa diatasi kok kalau kita mau belajar, ketemu langsung, dan punya niat baik. Nah, bentuk-bentuk dialog dalam praktik dialog antar agama itu bisa dalam berbagai bentuk. Pertama, dialog kehidupan, paling sederhana yang tantangan yang baik, kerja bareng, terus jadi teman. Terus dialog kerjasama, gotong royong, terus dialog teologis, ini yang lebih mendalam, itu ngobrol soal ajaran agama tapi bukan buat debat kusir gitu. Dan masih banyak yang lainnya juga. Oke, di sini kesimpulannya, kenapa semua ini tuh penting. Nah, di zaman sekarang ini kita hidup di dunia makin terhubung. Kita ketemu orang-orang dari berbagai latar belakang setiap harinya, berbeda agama, suku, ideologi, dan lain-lainnya. Kalau kita nggak punya kemampuan buat berkomunikasi dengan baik dan berdialog secara terbuka, yang ada cuma konflik dan perpecahan. Dialog antar agama dan komunikasi antar kelompok itu bukan cuma soal toleransi pasif. Ya udah, sana lu, jalan lu, gue jalan gue gitu, lu jalan lu. Lebih dari itu, ini soal membangun kerjasama aktif untuk kebaikan bersama. Kita tuh bisa beda keyakinan, beda budaya, beda pemikiran, tapi tetap bisa kerjasama, kerja bareng gitu untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Nah, Islam juga ngajarin kita untuk teguh dengan prinsip tapi juga terbuka gitu, dan menghormati perbedaan lain. Kita nggak perlu jadi orang lain untuk bisa hidup rukun dengan orang lain. Yang penting komunikasi yang jujur, sikap yang hormat, dan niat yang tulus untuk kebaikan bersama. Oke, mungkin materi saya cukup sekian ya. Mungkin banyak kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.